Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatazara. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari seminar hasil saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis untuk Mengidentifikasi Wilayah Tanah Longsor di Kota Pagar Alam. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang, negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki potensial bencana alam. Salah satu bencana alam yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan yang namanya suatu kerugian bagi kehidupan masyarakat. Contohnya itu tanah longsor. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, pada tahun 2015 sampai 2019 sudah mengalami terjadinya tanah longsor sebanyak 82 kali. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam mempunyai suatu masalah dalam kesulitan untuk mengidentifikasi wilayah rawan tanah longsor serta seberapa besar cakupan wilayah yang memiliki potensi rawan longsor dan kesulitan dalam mendeteksi lokasi wilayah rawan tanah longsor di Kota Pagar Alam. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana membangun sistem informasi geografis untuk mengidentifikasi wilayah rawan tanah longsor. Yang kedua, bagaimana cara membuat peta curah hujan harian, curah hujan tahun 2019, kemiringan lereng, serta peta rawan tanah longsor di Kota Pagar Alam itu sendiri. Selanjutnya ada pun batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya membuat peta curah hujan harian, bulanan, tahun 2019, serta kemiringan lereng dan peta rawan tanah longsor di Kota Pagar Alam. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan ini untuk mengetahui lokasi wilayah rawan tanah longsor bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam. Manfaatnya itu sendiri, yang pertama mempermudah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemantauan wilayah rawan tanah longsor. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tanah longsor di Kota Pagar Alam. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada sistem informasi geografis. Merupakan sistem komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, memanipulasi data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir atau output itu sendiri dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Fasilitas di dalam sistem informasi geografis itu terdiri dari 5. Yang pertama ada legenda, skala, zoom in, dan fun dan searching. Yang ketiga, wilayah. Menurut Rusdi, wilayah adalah suatu tempat yang mempunyai batasan-batasan baik secara spesifik maupun non-spesifik. Nantinya wilayah itu akan saling berinteraksi satu sama lain. Karakteristik wilayah bisa berupa kondisi alam, ekonomi, geografi, dan sosial budaya, antara lain wilayah hutan hujan tropis, yang kedua Amerika Latin, yang ketiga Kepulauan Walloons, yang keempat region pertanian, yang kelima zona dataran rendah. Tanah longsor. Tanah longsor juga merupakan gerakan tanah berkaitan langsung dengan berbagai sifat fisik alami serta struktur geologi, bahan induk, tanah, pola, lereng atau bentuk lahan, hujan maupun sifat non-alami yang bersifat dinamis seperti pengguna lahan, infrastruktur. Yang keenam ada faktor tanah longsor. Yang pertama itu ada curah hujan dan kemiringan lereng yang saya gunakan. Selanjutnya itu pembobotan dan scoring. Pemberi bobotan untuk parameter didasarkan pada sifat faktor itu sendiri, di mana faktor dinamis diberi bobot nilai lebih tinggi dikarenakan kejadian longsor selalu dipicu oleh adanya perubahan gaya sebagai bentuk akibat dari perubahan faktor yang bersifat dinamis.
Indikator faktor dinamis untuk curah hujan diberikan bobot yang lebih besar daripada penggunaan lahan. Hal ini didasarkan karena perubahan massa batuan dan tanah lebih cepat berubah dalam jumlah besar akibat terkena tingginya tekanan dari curah hujan. Adapun perhitungan skor kumulatif yang didasarkan pada Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dengan rumus sebagai berikut. Skor sama dengan 30% dikali faktor curah hujan ditambah 20% kali faktor kelas geologi ditambah 20% kali faktor kelas jenis tanah ditambah 15% kali faktor kelas pengguna lahan ditambah lagi 15% dikali faktor kelas lereng. Nanti selanjutnya dari hasil tersebut akan dibuat namanya skor kumulatif yang diperoleh nantinya dengan 5 kelompok kelas, antara lain tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Adapun hasil penelitian yang saya dapatkan, yang pertama adalah hasil peta wilayah rawan tanah longsor. Dari hasil gambar peta tanah longsor di atas dapat disimpulkan bahwa zona tidak rawan itu bernilai 1,05 berwarna krim. Zona agak rawan itu bernilai 1,2 berwarna coklat. Zona cukup rawan itu bernilai 1,5 berwarna jingga. Zona rawan itu bernilai 1,35 dengan warna merah muda. Zona yang sangat rawan itu bernilai 1,65 berwarna merah tua. Adapun wilayah yang termasuk rawan, cukup rawan, dan sangat rawan antara lain. Yang pertama itu Pagar Alam Utara, itu di Kelurahan Dempo Makmur. Pagar Alam Selatan terdapat di Gunung Dempo. Di Dempo Utara itu terdapat Kelurahan Agung Lawangan, Burung Dinang, dan Muara Siban. Di Dempo Tengah terdapat Kelurahan Rimbah Candi, Joko, Pelangkeridai, dan Padang Tamu. Dan yang terakhir itu Dempo Selatan. Itu terdapat di Kelurahan Penjalang, Kancadiwo, Perahu Dipo, dan Lubuk Bunta. Adapun hasil dari ini juga terdapat hasil curah hujan harian. Peta curah hujan harian di bulan Januari itu bernilai 17,0. Di bulan Februari itu bernilai 16,0. Di bulan Maret itu terdapat juga nilainya curah hujan bernilai 16,0. Di bulan Maret curah hujan bernilai 16,0. Di bulan April itu terdapat nilai juga 16,0. Di bulan Mei bernilai 6,0. Di bulan Juni itu 9,0. Di bulan Juli 10,0. Di bulan Agustus itu terdapat 3,0. Di bulan September itu 2,0. Di bulan Oktober itu 8,0. Selanjutnya dari peta harian itu dijumlahkan dengan menghasilkan peta jumlah curah hujan yang bertotal 103 dan mempunyai rata-rata dengan bentuk peta yang bernilai 20,6. Adapun juga curah hujan bulanan. Curah hujan bulanan pada bulan Januari itu bernilai 303,0. Peta curah hujan bulanan Februari 314,0. Peta curah hujan bulan Maret itu bertotal 223,0. Di bulan April bernilai 211,0. Di bulan Mei terdapat 151,0. Di bulan Juni terdapat 196,0. Di bulan Juli 86,0. Di bulan Agustus 44,0. Di bulan September itu berkurang bernilai 10,0 dan di bulan Oktober naik lagi menjadi 155,0. Peta jumlah curah hujan bulanan itu berkisaran 1693
dan mempunyai rata-rata hujan bulanan itu bernilai 338,0. Selanjutnya, peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng di Kota Pagar Alam itu saya diklasasikan menjadi 5 kelas, mulai dari datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Kelerengan 0,8 itu termasuk kelas lereng 8 dengan luas 1,14 km. 8 sampai 15 itu termasuk kelas lereng landai yang berjumlah luasnya 29,69 km. Kelerengan 15 sampai 25% itu termasuk kelas lereng agak curam yang bernilai luas kemiringannya itu 85,86 km. 25,45 itu termasuk kelas lereng curam yang mempunyai luas kemiringan itu bernilai 156,54 km. Dan yang terakhir itu lebih dari 45 itu termasuk kelas lereng sangat curam yang berjumlah 321,30 km. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.